Hutan yang lebat selalu menjadi tempat yang penuh misteri bagi Rani. Sejak kecil, ia sudah terbiasa mendengar bisikan pepohonan yang seolah memiliki cerita sendiri. Namun, hari itu, suasana hutan terasa berbeda. Angin berhembus dengan kencang, membuat dedaunan bergetar seolah ikut merasakan keresahan yang melanda hati Rani. Ia berjalan sendirian di antara pepohonan raksasa, berusaha mencari ramuan untuk ibunya yang terbaring sakit di rumah. Matanya terfokus pada tanah, mencari tanaman yang bisa membantu menyembuhkan sang ibu. Namun pikirannya tak lepas dari bayang-bayang kegelisahan. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Suatu suara lembut yang tak biasa menarik perhatian Rani. Ia menoleh ke arah suara itu, dan di balik semak-semak, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti sejenak. Seekor anak harimau, terluka parah, tergeletak tak berdaya. Matanya yang besar penuh ketakutan memandang Rani, seakan memohon untuk diselamatkan. Rani terkejut, namun hatinya segera dipenuhi rasa iba yang dalam. Ia tahu, jika tidak ada yang membantu, anak harimau itu mungkin tak akan selamat. Dengan hati-hati, Rani mendekat. Ia tahu bahwa harimau adalah hewan buas, namun matanya yang penuh rasa takut dan kesakitan membuatnya merasa iba. Perlahan-lahan, ia merentangkan tangan, mencoba untuk menenangkan harimau kecil itu. "Jangan takut, aku akan membantumu," bisiknya pelan. Tangan Rani gemetar saat ia menyentuh tubuh harimau yang panas akibat demam. Ia tahu, ini bukanlah hal yang mudah. Namun, nalurinya sebagai seorang anak yang tumbuh di tengah hutan membuatnya tahu bagaimana cara merawat makhluk yang terluka. Rani mengambil napas dalam-dalam dan mulai mencari bahan-bahan yang bisa membantunya. Dengan cekatan, ia mencari daun-daun obat yang biasa ia gunakan, meraciknya dengan hati-hati. Di sepanjang waktu itu, harimau kecil itu tetap diam, hanya sesekali mengeluarkan rintihan pelan, seolah menghargai upaya Rani yang tanpa rasa takut. "Kau akan sembuh, aku janji," Rani berkata dengan penuh keyakinan, meskipun dirinya sendiri merasa cemas. Ia tahu, hidup harimau ini bergantung padanya. Malam itu, Rani tidak kembali ke rumah. Ia menghabiskan waktu untuk menjaga anak harimau yang semakin tampak lemah. Di bawah cahaya bulan yang temaram, Rani duduk bersandar pada sebuah pohon besar, memeluk tubuh harimau yang berusaha tidur meski rasa sakit masih membekas. "Aku tidak tahu kenapa aku bisa begitu peduli padamu," kata Rani. Matanya yang penuh kelelahan bersinar lembut. "Mungkin karena kita sama-sama sendirian." Ia tak bisa menjelaskan perasaan itu. Namun hatinya merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang menghubungkannya dengan makhluk ini. Hutan yang biasanya menyembunyikan banyak misteri kini terasa seperti tempat yang penuh kehangatan. Rani dan anak harimau itu berada dalam keheningan yang aneh, seolah waktu berhenti di sekitar mereka. Keheningan itu hanya terganggu oleh suara-suara alam. Namun keduanya merasa bahwa ada ikatan yang sedang terjalin, meskipun mereka tak mengerti sepenuhnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rani merasa tidak sendirian di tengah hutan yang luas dan gelap. Pada keesokan harinya, harimau itu sudah mulai terlihat sedikit lebih baik. Matanya yang semula kosong kini mulai menyala dengan rasa ingin tahu. Rani tersenyum lega, merasakan kepuasan batin yang dalam. Ia memutuskan untuk tetap tinggal dan merawatnya sampai harimau itu benar-benar sembuh. Meskipun ia tahu orang-orang desa mungkin akan khawatir dan mencari dirinya, hatinya tak bisa dipaksakan untuk meninggalkan makhluk ini sendirian. Rani merasa, tanpa disadari, ia telah menemukan teman sejati di tengah hutan yang selama ini terasa sunyi. Namun, keputusan Rani untuk tetap tinggal di hutan bersama harimau itu bukan tanpa konsekuensi. Ia tahu bahwa jika orang-orang mengetahui, hidupnya akan berubah selamanya. Tetapi di saat itu, saat harimau kecil itu menatapnya dengan penuh kepercayaan, Rani merasa bahwa dunia luar tak lagi penting. Hanya ada dirinya dan harimau itu, dua jiwa yang terhubung dalam kesendirian mereka masing-masing. Begitu banyak hal yang bisa terjadi di dunia ini. Namun bagi Rani, pertemuannya dengan anak harimau itu adalah awal dari sebuah kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu di hutan yang kini terasa lebih hidup dengan kehadiran Rani dan anak harimau itu. Rani tidak pernah merasa sepi, meskipun hanya ada dirinya dan harimau kecil itu.
Mereka membangun dunia mereka sendiri, jauh dari mata manusia. Harimau yang sebelumnya tampak takut kini mulai menunjukkan tanda-tanda kepercayaan. Ia mengikuti Rani kemanapun ia pergi. Bahkan tampak lebih tenang saat Rani berada di dekatnya. Rani tahu bahwa ikatan mereka sedang berkembang, meskipun ia belum bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Suatu pagi, ketika Rani sedang menyiapkan sarapan di dekat api unggun kecil, anak harimau itu datang mendekat dengan wajah penasaran. Dengan hati-hati, ia meraih makanan yang terletak di samping Rani. Namun Rani tersenyum dan mencegahnya. "Kau harus belajar mencari makananmu sendiri," katanya lembut. Tetapi harimau itu tetap duduk dekat Rani, seolah berharap mendapatkan lebih banyak perhatian. Dengan tawa kecil, Rani akhirnya mengambil sepotong ikan dan meletakkannya di depan harimau. "Kalau kamu mau makan, kita berburu bersama-sama," ujarnya. Harimau itu mengangguk, seakan mengerti kata-kata Rani, meskipun ia tak bisa berbicara. Hari itu, mereka berburu bersama untuk pertama kalinya. Rani merasa cemas, namun harimau itu tampaknya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ia bergerak cepat dan gesit, sementara Rani mengikuti dengan penuh perhatian. Mereka bekerja sama dengan sempurna. Rani memberi petunjuk dan harimau dengan instingnya yang tajam menangkap mangsanya. Saat mereka kembali ke tempat persembunyian, Rani merasa seolah mereka telah membentuk sebuah tim yang tak terpisahkan. Mungkin ini adalah awal dari hubungan yang tak akan pernah bisa dipahami oleh orang lain. Namun, semakin hari, Rani merasakan bahwa keberadaan harimau itu bukan hanya membawa keceriaan, tetapi juga kekhawatiran. Rani tahu bahwa meskipun harimau kecil ini telah tumbuh lebih besar dan lebih kuat, ia tetaplah seekor hewan buas. Kepercayaan yang ia bangun dengan harimau itu membuat Rani merasa lebih terhubung dengan alam. Tetapi ia juga khawatir tentang bahaya yang mungkin mengancam mereka berdua. Namun, di setiap malam yang mereka habiskan bersama, Rani merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan, sebuah persahabatan yang murni. Pada suatu sore, ketika mereka sedang duduk di bawah pohon besar, Rani merasakan kehangatan yang tak terucapkan antara dirinya dan harimau itu. Mereka saling berbagi momen tenang, di mana suara alam menjadi musik yang menenangkan. Harimau itu berbaring di sampingnya, dengan kepala yang terletak di paha Rani. Rani mengelus bulu harimau itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dunia luar tidak lagi penting. "Aku tidak tahu bagaimana caranya mengucapkan terima kasih, tapi aku senang kita bertemu," katanya dengan lembut. Harimau itu menatapnya dengan mata penuh makna, seakan mengerti segala kata-kata Rani. Namun, kehangatan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, saat Rani terlelap, ia terbangun oleh suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Harimau itu bangkit dengan sigap, matanya penuh kewaspadaan. Rani merasa ada sesuatu yang salah, dan saat ia keluar dari tempat perlindungannya, ia melihat langit yang dipenuhi awan gelap. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sedang mendekat. Harimau itu berdiri di depan Rani, melindunginya dengan tubuh besar yang kuat. Meskipun Rani merasa cemas, ia tahu bahwa harimau itu akan melindunginya. Di tengah kegelisahan itu, Rani merasakan kedekatan yang luar biasa dengan harimau itu. Mereka adalah satu kesatuan yang saling menjaga, saling mengandalkan. Dalam ketakutan, Rani meraih leher harimau itu dan menempelkan dahinya pada tubuhnya. "Aku tidak akan pergi kemana-mana," katanya dengan penuh keyakinan. Harimau itu merespon dengan desisan lembut, seolah memberi jaminan bahwa ia akan selalu ada di sisi Rani. Malam itu, meskipun ancaman dari luar begitu nyata, keduanya merasakan kehangatan dan kekuatan satu sama lain. Hari-hari berikutnya, Rani terus merawat harimau itu dengan penuh kasih. Ia mulai memahami bahwa ikatan mereka tak hanya sebatas perlindungan, tetapi juga sebuah perjalanan emosional yang penuh dengan keberanian. Meski hidup mereka jauh dari kenyamanan dunia luar, Rani merasa lebih hidup dari sebelumnya. Ia tidak lagi merasa sendirian, ia memiliki harimau itu, dan bersama-sama mereka menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Namun, meski ikatan mereka semakin kuat,
Rani tahu bahwa mereka tidak bisa selamanya berada di dalam hutan ini, terisolasi dari dunia luar. Ada sebuah kenyataan yang harus mereka hadapi, dan Rani tak tahu bagaimana mereka akan menghadapinya. Namun, untuk saat ini, Rani dan harimau itu adalah satu-satunya yang ada. Mereka saling mengisi, saling melengkapi. Harimau itu bukan hanya seekor hewan buas, tapi sahabat sejati yang membuat Rani merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Di dalam hutan yang sunyi, mereka menemukan kedamaian yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Dan meskipun Rani tahu perjalanan mereka akan menghadapi banyak ujian, ia merasa siap untuk apapun yang akan datang. Hidup Rani dan harimau kecil itu kini tidak lagi hanya tentang bertahan hidup di hutan, tetapi tentang membangun kehidupan yang penuh dengan kebersamaan. Setiap pagi, mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang tertutup dedaunan tebal. Rani mengajari harimau itu untuk mengenali suara alam, angin yang berdesir di antara pepohonan, burung yang berkicau di kejauhan, dan langkah-langkah kecil mereka yang melangkah bersama. Harimau itu semakin tumbuh besar, tubuhnya kini kuat dan berotot, namun matanya tetap lembut, penuh kasih sayang yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Mereka semakin tak terpisahkan, seperti dua jiwa yang saling melengkapi. Rani mulai menyadari bahwa hidupnya kini jauh berbeda dari sebelumnya. Hutan yang dulu terasa asing kini menjadi rumah yang penuh kenyamanan. Setiap hari, ia menemukan kebahagiaan kecil yang sederhana, seperti saat melihat harimau itu bermain dengan air di sungai atau berbaring di bawah pohon besar untuk beristirahat. Kehidupan mereka adalah harmoni yang indah, jauh dari keramaian dunia luar. Namun, di dalam hatinya, Rani tahu bahwa kebahagiaan ini hanyalah sementara. Seiring waktu, harimau itu semakin besar dan kuat, dan ia harus lebih berhati-hati agar tidak menarik perhatian orang-orang yang bisa membahayakan mereka. Suatu hari, saat Rani sedang mencari makanan di hutan, ia kembali menemukan jejak-jejak kaki manusia yang tampaknya baru saja lewat. Hatinya berdebar-debar, ia tahu betul bahwa manusia bisa menjadi ancaman bagi harimau itu. Apalagi jika mereka tahu tentang keberadaan harimau yang tinggal bersama seorang gadis muda. Rani memutuskan untuk memperingatkan harimau itu dan lebih berhati-hati. Namun, meski rasa takut itu menggelayuti hatinya, ia juga merasakan sesuatu yang lebih dalam, keinginan untuk melindungi harimau itu, menjaga kehidupan mereka tetap aman di dalam hutan yang begitu luas dan penuh rahasia. Pada malam yang tenang, ketika keduanya duduk berdampingan di dekat api unggun, Rani berbicara dengan penuh ketulusan. "Aku takut, tapi aku juga tak bisa membayangkan hidup tanpa kamu," katanya dengan suara serak. Harimau itu menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. Ia mendekat, mengelus tubuhnya yang besar ke tubuh Rani, memberikan kehangatan yang menenangkan. Rani merasa bahwa meskipun mereka hidup di tengah hutan yang penuh bahaya, ia tidak pernah merasa lebih aman dan dicintai seperti saat itu. Harimau itu menjadi lebih dari sekadar makhluk yang ia rawat. Ia adalah sahabat sejatinya, dan Rani tidak pernah merasa sendirian lagi. Kehidupan mereka berubah semakin indah seiring waktu. Rani menemukan cara untuk mencintai alam lebih dalam, dan harimau itu menunjukkan cara untuk merasakan kebebasan tanpa rasa takut. Mereka berburu bersama, beristirahat di bawah pohon besar, dan menjalani hari-hari dengan penuh kedamaian. Terkadang, Rani merasa bahwa dunia luar sudah tidak ada lagi, bahwa hanya ada mereka berdua di dalam dunia hutan ini. Namun, ia juga tahu bahwa kehidupan mereka tak bisa bertahan selamanya dalam hutan yang penuh dengan ancaman yang tak terlihat. Rani mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tubuhnya semakin lemah dari waktu ke waktu, meskipun ia tak pernah mengatakannya pada harimau itu. Setiap langkah yang ia ambil semakin terasa berat, dan rasa sakit mulai menggerogoti tubuhnya. Namun, ia berusaha tetap kuat, menjaga kehadiran harimau yang semakin besar dan lebih tangguh. Rani tidak ingin harimau itu merasa khawatir, dan ia tidak ingin mengakui kelemahan yang mulai muncul dalam dirinya. Ia merasa, selama harimau itu ada di sisinya, ia bisa menghadapinya. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Rani terbangun karena rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya terasa panas, dan ia gemetar. Harimau itu duduk di dekatnya, memperhatikannya dengan cemas.
Rani menatap mata harimau itu dan merasakan ketulusan yang luar biasa. Aku akan baik-baik saja, katanya dengan suara lemah. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa tubuhnya mulai memberi tanda bahwa ia tidak bisa lagi bertahan. Dalam keheningan malam, harimau itu tetap duduk di sampingnya, memberikan rasa aman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hari-hari yang mereka habiskan bersama kini dipenuhi dengan rasa cemas yang tak bisa dihindari. Rani tahu bahwa waktunya mungkin sudah dekat, dan ia ingin memastikan harimau itu akan tetap hidup dan bebas di hutan. Ia merasa terikat pada harimau itu lebih dari apapun, dan ia ingin memastikan bahwa sahabat sejatinya itu akan baik-baik saja, meskipun setelah ia pergi. Namun, Rani belum tahu bagaimana cara melepaskan harimau itu dengan hati yang penuh kasih. Ia hanya berharap, jika saatnya tiba, harimau itu akan mengenangnya sebagai sahabat yang setia, seperti dirinya yang akan selalu mengenangnya dengan cinta yang abadi. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Rani merasa tubuhnya semakin lemah, tetapi ia berusaha menyembunyikan rasa sakitnya dari harimau yang kini lebih besar dan lebih cerdas. Suatu pagi, ketika mereka sedang berjalan bersama, Rani merasakan keanehan di udara. Angin yang biasanya sejuk kini terasa panas dan berat, membuat daun-daun bergoyang dengan keras. Sesuatu yang tak biasa sedang terjadi, dan insting alamiah Rani mulai bergetar. Ia menghentikan langkahnya, menoleh ke sekitar dengan cemas, dan harimau itu juga berhenti, menatapnya dengan penuh perhatian. Di kejauhan, langit yang biasanya cerah kini dipenuhi awan gelap yang berkumpul secara cepat. Rani merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah perasaan buruk menggelayuti hatinya. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan bahasa alam, bahkan lebih peka daripada orang lain. Suara angin yang berubah, aroma tanah yang terasa asing, semua itu memberi petunjuk tentang bahaya yang semakin dekat. Rani menggenggam erat batang pohon di sampingnya, mencoba menenangkan dirinya. Ada sesuatu yang datang, bisiknya, meski tidak yakin apakah harimau itu mengerti. Harimau itu mendekat, seolah merasakan kecemasan Rani. Dengan gerakan yang hati-hati, ia berdiri tegak, matanya yang tajam menyapu sekelilingnya. Rani tahu bahwa harimau itu tidak hanya pelindungnya, tetapi juga sahabat sejatinya yang selalu peka terhadap segala perubahan di sekitar mereka. Bersama-sama, mereka berdiri di tengah hutan yang tiba-tiba terasa begitu sepi. Tidak ada suara burung, tidak ada desiran angin, hanya ada keheningan yang menekan, yang semakin memperburuk perasaan Rani. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang datang dari kejauhan, seperti guntur yang menggelegar. Namun, itu bukan suara hujan. Suara itu lebih dalam, lebih mengerikan, seperti benturan besar dari bumi yang sedang bergejolak. Harimau itu mendesis keras, kemudian berlari menuju arah suara, seolah tahu apa yang akan datang. Rani mengikuti dengan langkah tergesa, meskipun tubuhnya terasa begitu lemah. Semakin dekat mereka ke sumber suara, semakin jelas bahwa ada ancaman yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Di tengah perjalanan, Rani melihat jejak-jejak kaki yang lebih besar dari biasanya, tercetak dalam lumpur basah. Jejak itu mengarah ke sebuah lembah yang dalam dan gelap, sesuatu yang sangat besar, mungkin seekor binatang buas yang belum pernah ia temui, sedang berada di sana. Jantung Rani berdegup kencang, tetapi ia tidak bisa mundur. Harimau itu berhenti sejenak di tepian lembah, menatap Rani dengan mata penuh pengertian. Rani tahu bahwa ini adalah ujian mereka, ujian yang mungkin akan mengubah segalanya. Malam itu, saat mereka beristirahat di balik pohon besar, Rani tidak bisa tidur. Pikiran-pikirannya dipenuhi dengan bayangan akan apa yang akan datang. Ia tahu bahwa mereka tidak akan bisa tinggal selamanya di hutan yang penuh dengan ancaman. Alam, yang sebelumnya memberi mereka kenyamanan dan perlindungan, kini tampaknya memberikan peringatan yang tak terhindarkan. Rani menatap harimau yang sedang terlelap, tubuhnya terbaring di sampingnya. Dalam hati, ia berdoa agar harimau itu bisa hidup bebas, meskipun tanpa dirinya di sisi mereka. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih hati-hati. Rani merasa seolah alam itu sendiri sedang memberitahu mereka bahwa ada perubahan yang harus diterima. Kita tidak bisa terus bersembunyi di sini.
pikirnya. Setiap langkah semakin membawa mereka ke jurang takdir yang tak bisa dihindari. Rani tidak tahu kapan waktu akan datang. Tetapi ia tahu satu hal, apapun yang terjadi, harimau itu harus tetap hidup, bebas, dan melanjutkan perjalanan alamnya sendiri. Rani mulai mengajarkan harimau itu tentang tanda-tanda alam yang lebih dalam, bagaimana mendengar gemuruh angin, bagaimana membaca jejak-jejak yang tertinggal di tanah, dan bagaimana merasakan perasaan alam yang begitu tajam. Harimau itu tampaknya memahami dengan cepat. Dalam diam, Rani merasa ada semacam pembelajaran yang lebih dari sekadar bertahan hidup. Ia sedang mempersiapkan harimau untuk dunia yang lebih luas, dunia yang mungkin harus mereka hadapi bersama atau bahkan terpisah suatu hari nanti. Namun, di saat itu, Rani hanya bisa berharap bahwa mereka akan tetap bersama, menghadapi apapun yang akan datang. Namun, meskipun ancaman dari alam semakin dekat, hati Rani tetap dipenuhi dengan harapan. Ia merasa bahwa meskipun kehidupan mereka akan segera berubah, ikatan mereka akan tetap kuat. Mungkin tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, Rani akan terus mencintai harimau itu, dan harimau itu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, entah dalam bentuk apapun. Hari-hari semakin berat bagi Rani. Tubuhnya yang dulu kuat kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Setiap langkah terasa semakin berat, dan rasa sakit yang semakin parah mulai membuatnya tak bisa tidur dengan tenang. Namun, Rani berusaha untuk tetap kuat. Ia tidak ingin harimau itu mengetahui betapa rapuhnya dirinya. Setiap kali harimau itu mendekat, menatapnya dengan penuh perhatian, Rani tersenyum lemah dan menyembunyikan rasa sakitnya di balik ketenangan yang ia coba tunjukkan. "Aku akan baik-baik saja," ujarnya pelan. Meskipun dalam hatinya ia tahu itu tidaklah benar. Hari itu, mereka kembali berjalan menyusuri hutan, seperti biasa. Namun, ada perasaan yang berbeda dalam diri Rani. Suara alam tidak terdengar seperti biasanya. Hutan terasa lebih sunyi, lebih menekan. Ada angin kencang yang tiba-tiba berhembus, menggerakkan dedaunan dengan begitu cepat. Rani merasa ada sesuatu yang tak beres. Harimau itu juga sepertinya merasakannya. Ia berjalan dengan gerakan hati-hati, terus memantau sekitar mereka. Rani menatap harimau itu dengan penuh rasa cinta dan pengertian. "Kau selalu melindungiku," katanya dengan suara serak, seolah ingin mengungkapkan sesuatu yang sudah lama ia rasakan. Malamnya, Rani terbangun dengan tubuh yang semakin panas dan gemetar. Ia merasa dunia di sekitarnya mulai berputar, dan rasa sakit yang begitu mendalam membuatnya hampir tak bisa bernapas. Harimau itu mendekat, mencium tubuh Rani dengan lembut, seolah mencoba mencari tahu ada apa. Rani tersenyum lemah, meraih kepala harimau itu dan membelainya. "Kau adalah sahabat terbaik yang pernah aku miliki," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Harimau itu menatapnya dengan mata penuh rasa khawatir. Namun Rani hanya bisa mengangguk perlahan, merasakan tubuhnya yang semakin lemah. Pagi berikutnya, ketika Rani merasa semakin tak berdaya, ia tahu bahwa saat itu telah tiba. Ia merasakan ada sesuatu yang besar yang harus ia lakukan, meskipun itu akan sangat menyakitkan. Ia tahu bahwa harimau itu harus dilepaskan. Rani tidak bisa membiarkan harimau itu terus terikat padanya, hidup dalam keterbatasan yang akan semakin memperburuk nasibnya. "Kamu harus pergi," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar, menatap harimau itu dengan penuh kasih. "Kamu harus kembali ke alammu. Kamu bebas." Harimau itu tampak bingung, seolah tidak mengerti apa yang Rani maksud. Ia berdiri di samping Rani, mencium tangannya dengan lembut. Rani mengelus kepala harimau itu dengan penuh kasih, menahan air mata yang hampir tumpah. "Aku tidak bisa terus bersama kamu," ujar Rani dengan suara yang semakin parau. "Kau harus hidup bebas, seperti yang seharusnya. Jangan khawatir, aku akan selalu ada di hatimu." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya, tetapi ia tahu itu adalah keputusan yang harus diambil. Harimau itu menatapnya lama, seolah mencoba mengerti. Lalu dengan perlahan, ia mundur, memberi jarak antara mereka. Rani merasa hatinya hancur. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat, tetapi ia tahu bahwa ia sedang melakukan hal yang benar.
Harimau itu menatapnya sekali lagi. Kemudian dengan gerakan yang penuh kebebasan, ia melangkah pergi ke dalam hutan. Rani tetap berdiri di tempatnya, memandang ke arah harimau itu yang semakin menghilang di balik pepohonan. "Selamat tinggal, sahabatku," katanya pelan, meskipun hatinya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan, karena ia tahu ini adalah perpisahan terakhir mereka. Setelah harimau itu pergi, Rani merasa sepi lebih dari sebelumnya. Hutan yang dulu terasa penuh dengan kehidupan kini terasa kosong. Ia duduk di tanah, menangis tanpa suara, merasakan kehilangan yang tak terungkapkan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa harimau itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, meskipun mereka tak lagi bersama. Ikatan yang telah terjalin di antara mereka lebih kuat dari apapun yang ada di dunia ini. Dan meskipun perpisahan itu terasa begitu menyakitkan, Rani tahu bahwa itu adalah bentuk kasih sayang yang sejati, memberikan kebebasan pada orang yang kita cintai, meskipun itu berarti harus melepaskannya. Hari-hari berlalu, dan Rani semakin lemah. Tubuhnya tidak bisa lagi melawan penyakit yang perlahan menghancurkan tubuhnya. Namun, dalam hatinya, ia merasa damai. Harimau itu kini bebas. Dan Rani tahu bahwa sahabatnya itu akan selalu mengingatnya, meskipun mereka berpisah. Di setiap hembusan angin, di setiap suara alam yang ia dengar, Rani merasa kehadiran harimau itu, seolah ia tidak pernah pergi. Dalam setiap kenangan yang mereka bagikan, Rani tahu bahwa cinta mereka akan tetap abadi, bahkan jika perpisahan itu tak bisa terhindarkan. Dan pada akhirnya, ketika tubuh Rani terkulai lemah di bawah pohon besar tempat mereka sering beristirahat, ia merasa kedamaian yang luar biasa. Dalam perpisahan yang penuh dengan air mata dan cinta, Rani tahu bahwa ia telah memberi yang terbaik yang bisa ia berikan untuk sahabat sejatinya. Dan meskipun dunia ini penuh dengan kehilangan, kasih sayang dan pengorbanan yang telah ia bagi bersama harimau itu akan tetap hidup selamanya dalam ingatannya. Setelah perpisahan yang tak terelakkan, kehidupan Rani berubah menjadi sebuah kenangan yang indah sekaligus menyakitkan. Harimau itu telah pergi, meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi oleh siapapun. Setiap pagi, Rani masih terbangun dengan harapan melihat tubuh besar harimau itu berbaring di dekatnya. Namun yang ia temui hanya sepi dan kesunyian. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, dan meskipun ia berusaha tersenyum, rasa sakit dalam hatinya semakin dalam. Sejak harimau itu pergi, ia merasa kehilangan bagian dari dirinya yang tak akan pernah kembali. Hari-hari berlalu, dan tubuh Rani semakin lemah. Penyakit yang telah lama menggerogoti tubuhnya kini makin parah. Setiap napas terasa sesak, dan matanya mulai kehilangan sinar kehidupan yang dulu begitu cerah. Namun, dalam kesendirian itu, ada suatu kedamaian yang ia rasakan. Meskipun perpisahan itu menyakitkan, ia tahu bahwa ia telah memberikan kebebasan pada harimau itu, memberikan ruang bagi sahabatnya untuk menjalani hidupnya sendiri. Itu adalah bentuk cinta yang paling besar, meskipun harus mengorbankan kebersamaan yang mereka miliki. Suatu hari, saat Rani terbaring lemah di sebuah gubuk kecil yang ia buat di dalam hutan, ia mendengar suara langkah kaki yang familiar. Suara itu, meskipun jauh, membuat jantungnya berdegup kencang. Ia memaksakan dirinya untuk duduk, mencoba melihat dengan mata yang kabur. Dan di kejauhan, ia melihat bayangan besar yang bergerak perlahan di antara pepohonan. Dengan hati yang penuh keraguan, Rani memanggil, "Harimau," suaranya hampir tidak terdengar. Namun, bayangan itu berhenti sejenak, lalu terus maju ke arahnya. Tak lama kemudian, harimau itu muncul di hadapannya. Tubuhnya yang besar dan gagah kini tampak lebih matang, lebih kuat. Namun, matanya masih memancarkan rasa cinta dan kesetiaan yang sama seperti dulu. Rani menatapnya dengan mata yang penuh haru dan kebahagiaan, meskipun rasa sakit masih menggantung di dada. "Kau kembali," bisiknya. Suaranya serak, tetapi penuh dengan emosi. Harimau itu mendekat, meletakkan kepalanya di pangkuan Rani, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak pernah melupakan ikatan mereka. Rani memeluk harimau itu dengan lemah, merasakan kehangatan yang menyelubungi tubuhnya. "Aku merindukanmu," katanya dengan air mata yang mengalir.
Harimau itu tidak mengatakan apa-apa, namun kehadirannya sudah cukup memberi penghiburan. Rani tahu bahwa meskipun mereka telah berpisah, ikatan di antara mereka tetap abadi. Saat-saat mereka bersama kembali hadir dalam ingatannya, momen-momen yang penuh dengan kebahagiaan, keberanian, dan cinta yang tak terhingga. Namun, meskipun harimau itu kembali, Rani merasa waktunya semakin dekat. Tubuhnya semakin lemah, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi bertahan lama. "Aku senang kau datang," katanya dengan suara pelan. "Tapi, aku tidak bisa lagi bersamamu. Aku harus pergi." Kata-kata itu terasa begitu berat. Namun Rani tahu bahwa harimau itu harus kembali ke alamnya, ke hutan yang lebih luas, ke dunia yang bebas dan penuh dengan kehidupan. Ia tidak bisa membiarkan harimau itu terikat padanya lebih lama lagi. Harimau itu menatap Rani dengan tatapan yang penuh kesedihan, namun juga pengertian. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup mereka. Meskipun ia ingin tetap bersama Rani, ia tahu bahwa Rani telah memberinya kebebasan, dan kini saatnya bagi keduanya untuk melepaskan satu sama lain. Dalam keheningan, harimau itu mendekat dan menjilat tangan Rani dengan lembut, seolah memberi perpisahan terakhir yang penuh dengan kasih sayang. Rani merasakan kehangatan itu, dan dalam hatinya, ia merasa damai. "Terima kasih," bisiknya, mengusap kepala harimau itu dengan lembut. Harimau itu mundur perlahan, meninggalkan Rani dengan tatapan yang penuh cinta. Rani menatapnya dengan air mata yang mengalir, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bahwa mereka tidak pernah benar-benar berpisah. Kehadiran harimau itu akan selalu hidup dalam kenangan dan dalam setiap langkah hidup Rani. "Selamat tinggal, sahabatku," bisiknya pelan, meskipun suara itu nyaris hilang dalam angin. Harimau itu berbalik dan berjalan ke dalam hutan, meninggalkan Rani dengan kenangan indah yang tak akan pernah pudar. Dalam setiap hembusan angin yang membawa aroma hutan, Rani tahu bahwa harimau itu akan selalu ada, meskipun mereka kini terpisah oleh waktu dan ruang. Saat Rani menutup matanya untuk terakhir kali, ia merasa kedamaian yang luar biasa. Di dunia yang penuh dengan kehilangan, ia tahu bahwa ia telah memberikan segalanya untuk sahabat sejatinya. Harimau yang telah mengajarkan arti sejati dari cinta dan pengorbanan. Dan meskipun perpisahan itu menyakitkan, dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Dengan satu senyuman terakhir, Rani meninggalkan dunia ini, tetapi cinta dan kenangan tentang harimau itu akan tetap hidup selamanya, dalam setiap jejak yang tertinggal di hutan yang tak akan pernah melupakan mereka. Setelah kepergian Rani, hutan yang dulu penuh dengan kehidupan kini terasa hampa. Harimau itu terus berjalan menjauh, menyusuri jalan yang tak terjamah oleh manusia, dengan hati yang berat. Setiap langkahnya seperti terngiang dalam ingatannya, mengingatkan pada kenangan indah bersama Rani. Suara desiran angin dan gemerisik daun seolah berbisik, mengingatkan harimau akan ikatan mereka yang tak terputuskan, meskipun mereka kini berada di dunia yang berbeda. Hutan yang luas ini terasa lebih sunyi tanpa suara tawa Rani yang selalu menyertainya. Hari-hari berlalu, dan harimau itu terus menjelajahi hutan yang luas. Tetapi setiap kali ia berhenti, ia merasa seolah ada sesuatu yang hilang. Keberadaan Rani yang dulu selalu menjadi kekuatan dan sumber keberaniannya kini tak lagi ada. Setiap kali ia menatap ke arah hutan yang jauh, ia merasa ada bagian dari dirinya yang tertinggal. Sesuatu yang tak bisa diisi oleh apapun. Meskipun alam tetap indah dan penuh dengan kehidupan, ia tak bisa menghapus kenangan tentang Rani. Setiap tempat yang mereka kunjungi bersama, setiap jejak yang mereka tinggalkan, kini terasa seperti bayangan yang menghantui setiap langkahnya. Suatu malam, harimau itu berhenti di sebuah tepi sungai. Air yang mengalir tenang itu mencerminkan wajahnya yang penuh kesedihan. Ia menatap air dengan mata yang kosong, seolah mencoba mencari jawaban dari segala yang telah terjadi. "Apakah aku bisa melanjutkan hidup tanpa kamu, Rani?" pikirnya dalam diam. Hatinya yang dulu penuh dengan kebahagiaan kini dipenuhi dengan kehilangan yang dalam. Namun, meskipun kesedihan itu begitu kuat, ia tahu bahwa Rani telah memberinya sesuatu yang berharga, keberanian untuk terus hidup, meski tanpa kehadirannya. Ketika pagi tiba, harimau itu bangkit dan melanjutkan perjalanannya.
Ia tahu bahwa meskipun dunia terasa sepi tanpa Rani, ia harus terus berjalan. Ada banyak hal yang harus dijelajahi, banyak dunia yang masih harus dikenali. Dengan setiap langkahnya, ia mulai merasakan sesuatu yang baru, sebuah panggilan dari dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia harus menemukan kembali tujuan hidupnya, bahwa ia harus menemukan kedamaian, meskipun tanpa sahabatnya yang telah pergi. Langkah demi langkah, harimau itu melangkah lebih dalam ke dalam hutan, meninggalkan jejak-jejak yang perlahan menghilang, seolah dunia itu sendiri ingin melupakan mereka. Di tengah perjalanan, harimau itu menemukan sebuah tempat yang terasa familiar. Sebuah pohon besar yang mereka lewati bersama Rani. Tempat itu masih menyimpan kenangan tentang mereka, suara tawa, suara langkah kaki mereka yang bersatu, dan bau harum dari tanah yang mereka lewati. Harimau itu duduk di bawah pohon itu, menatap ke arah langit yang cerah. Ia merasakan kehadiran Rani meskipun ia tahu bahwa sahabatnya tak lagi ada di sana. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa Rani akan selalu bersamanya, meskipun tubuh mereka kini terpisah oleh jarak yang tak terjangkau. Di tempat itu, harimau itu berhenti sejenak, menutup matanya dan mengingat semua momen yang mereka habiskan bersama. Ia ingat bagaimana Rani merawatnya, bagaimana ia selalu ada untuknya, memberi kasih sayang tanpa syarat. Ia juga ingat bagaimana mereka melawan ketakutan bersama, berbagi kebahagiaan meskipun hidup mereka penuh dengan tantangan. Semua kenangan itu kini menjadi bagian dari dirinya, bagian yang akan ia bawa dalam setiap langkah hidupnya. Dengan mata yang masih tertutup, harimau itu merasakan sebuah kehangatan yang datang dari dalam dirinya. Kehangatan dari cinta yang telah diberikannya, dan cinta yang ia terima. Setelah beberapa waktu, harimau itu bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Meski jejak-jejak mereka semakin memudar, kenangan itu tetap hidup dalam dirinya. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, bahwa meskipun perpisahan itu menyakitkan, ia harus menemukan cara untuk melanjutkan hidup tanpa rasa kehilangan yang membelenggu hatinya. Harimau itu melangkah dengan langkah yang lebih mantap, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terungkapkan. Namun, ia tahu bahwa meskipun Rani tak ada lagi di sisinya, ia akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Seiring waktu, harimau itu mulai melupakan kesedihan yang begitu mendalam. Alam yang luas ini, penuh dengan tantangan dan keindahan, mulai membuka hatinya untuk hal-hal baru. Ia belajar untuk menghargai kebebasan, untuk menikmati setiap detik yang ia habiskan di dunia ini. Namun, meskipun dunia ini penuh dengan petualangan dan penemuan baru, ia tetap merasakan ada satu tempat khusus di hatinya yang selalu menyimpan kenangan tentang Rani. Tempat itu tak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Di bawah langit yang luas dan tak terbatas, harimau itu terus berjalan, meskipun ia tahu bahwa ia tak akan pernah sepenuhnya melupakan Rani. Kenangan mereka akan tetap hidup dalam dirinya, seperti jejak yang tertinggal di tanah, meskipun jejak itu perlahan menghilang seiring waktu. Dan meskipun perpisahan itu begitu sulit, ia merasa bahwa cintanya pada Rani akan selalu ada, seperti sebuah jejak yang tak akan pernah benar-benar menghilang. Waktu terus berjalan, dan kehidupan di hutan kembali ke ritme yang biasa. Harimau itu, meskipun tak pernah benar-benar melupakan Rani, mulai menjalani hari-hari yang dipenuhi dengan perjalanan dan penemuan baru. Ia semakin memahami bahwa dunia ini begitu luas dan penuh dengan misteri. Namun ada sesuatu yang selalu mengikat hatinya, sebuah keheningan yang tak bisa diisi oleh apapun. Kehilangan Rani telah mengubahnya, dan meskipun ia mencoba untuk melanjutkan hidup, rasa hampa yang mendalam selalu mengikuti setiap langkahnya. Suatu pagi yang cerah, saat matahari baru saja terbit, harimau itu berdiri di pinggir sebuah jurang, memandang ke kejauhan. Hutan yang luas tampak mempesona, namun hatinya tetap merasa kosong. Ia merasakan angin sepoi-sepoi yang berhembus membawa aroma hutan. Namun di balik kedamaian itu, ia mendengar sebuah suara, sebuah bisikan lembut yang mengingatkannya pada Rani. "Kau selalu ada di sini, kan?" pikirnya, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Namun, tidak ada jawaban selain suara alam yang terus berbisik. Tiba-tiba, sebuah bayangan kecil muncul di tengah padang rumput yang hijau. Harimau itu berhenti sejenak,
Matanya tertuju pada sosok itu. Sebuah rasa penasaran muncul dalam dirinya. Apakah ini sebuah petunjuk? Sebuah pesan dari alam ataukah hanya khayalan belaka? Ia mendekati bayangan itu dengan langkah perlahan, berharap bisa mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi. Ketika ia semakin dekat, bayangan itu menghilang secepat itu juga. Harimau itu menggeram pelan, merasa bingung. Namun, ada sebuah perasaan yang membekas di hatinya, perasaan yang mengatakan bahwa ia harus terus mencari. Hari-hari berlalu, dan harimau itu terus melanjutkan perjalanan tanpa tujuan yang pasti. Namun, dalam setiap perjalanan, ia merasa semakin dekat dengan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Seolah ada kekuatan yang mendorongnya untuk terus berjalan, meskipun ia merasa bahwa ia tak akan pernah menemukan apa yang ia cari. Rasa kehilangan yang mendalam masih membayangi setiap langkahnya, namun ada pula sebuah keinginan untuk menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah bagian dari proses, dan ia harus menemui dirinya sendiri. Meskipun itu terasa sulit. Di suatu malam yang sunyi, saat harimau itu duduk di bawah pohon besar, angin berhembus lembut, membawa suara yang familiar. Suara itu adalah suara yang selalu ia dengar saat Rani masih ada di sisinya, suara yang penuh dengan cinta dan kelembutan. Harimau itu menutup matanya, mencoba menangkap setiap detil suara itu, meskipun ia tahu bahwa itu hanyalah kenangan. Namun, dalam keheningan malam itu, ia merasa seolah Rani ada di sampingnya. "Rani," bisiknya pelan, merasakan kehangatan yang datang dari dalam hatinya. "Aku tidak pernah benar-benar kehilanganmu." Suara angin itu semakin keras, dan di antara suara desiran itu, harimau itu mendengar sebuah bisikan lembut. Seperti suara Rani, tetapi lebih halus dan jauh. "Jangan takut," bisikan itu terdengar jelas dalam hatinya. "Aku akan selalu ada di hatimu." Harimau itu membuka matanya, menatap langit yang penuh dengan bintang, seolah mengerti bahwa meskipun Rani tidak ada lagi di dunia ini, cinta mereka akan selalu ada, abadi, tak terpisahkan. Ia merasa seolah Rani masih mengawasi, memberikan keberanian dan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Keesokan harinya, saat fajar mulai menyingsing, harimau itu kembali berjalan menuju sebuah lembah yang baru. Ia merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun rasa kehilangan itu masih ada, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah sendirian. Cinta dan kenangan tentang Rani akan selalu bersamanya, seperti angin yang tak pernah berhenti berhembus. Dalam hati harimau itu, ada sebuah pemahaman baru, bahwa meskipun perpisahan itu begitu menyakitkan, ada sesuatu yang lebih besar yang tetap hidup, yaitu ikatan mereka yang tak terlihat namun sangat kuat. Harimau itu terus berjalan, menapaki jejak-jejaknya yang kini semakin memudar. Di setiap langkahnya, ia merasa lebih ringan, lebih bebas, meskipun perasaan kehilangan tetap ada di dalam hati. Ia tahu bahwa dunia ini terus berputar, bahwa kehidupan terus berjalan, dan bahwa ia harus menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Tidak ada lagi rasa takut atau keraguan yang menghantuinya, karena ia tahu bahwa Rani telah mengajarkannya sebuah pelajaran yang tak ternilai, bahwa cinta sejati tidak mengenal batas waktu, dan bahwa kita akan selalu menemukan cara untuk mengingat dan mencintai mereka yang telah pergi. Ketika harimau itu mencapai puncak sebuah bukit, ia berhenti sejenak, menatap ke arah matahari terbenam yang menyinari hutan dengan cahaya oranye yang hangat. Di sana, di puncak dunia, ia merasa seperti Rani masih bersamanya, seperti sebuah keheningan yang mengisi seluruh ruang di dalam hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum benar-benar berakhir. Cinta mereka akan terus hidup, tidak hanya dalam kenangan, tetapi juga dalam setiap langkah yang ia ambil ke depan. Harimau itu menatap langit yang luas, siap untuk melanjutkan perjalanan, karena ia tahu bahwa meskipun ia tak akan pernah kembali ke masa lalu, ia selalu membawa Rani dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, harimau itu semakin menjauh dari kenangan yang dulu menghantuinya. Ia terus melangkah, tidak lagi mencari Rani, tetapi mencari kedamaian dalam dirinya. Hutan yang luas kini seolah menjadi sahabat barunya, tempat di mana ia bisa merasakan keheningan yang menenangkan. Namun, meskipun ia semakin tenang, ada perasaan yang tak pernah benar-benar hilang,
perasaan kehilangan yang mendalam, yang hanya bisa ia rasakan saat sunyi dan malam datang. Rani, dengan segala kasih sayangnya, masih membekas di hatinya, seperti cahaya yang tak pernah padam. Suatu malam, saat langit dipenuhi bintang-bintang, harimau itu menemukan sebuah padang rumput yang penuh dengan bunga-bunga liar yang memancarkan cahaya lembut. Di sana, ia duduk dan menatap langit, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tetapi saat ia menutup matanya, bayangan wajah Rani muncul di hadapannya. Seolah-olah ia sedang berdiri di depan harimau itu, tersenyum dengan penuh kehangatan. "Rani," bisiknya pelan, merasa sebuah kehadiran yang tidak dapat dijelaskan. "Aku tidak pernah benar-benar kehilanganmu." Dengan perasaan yang campur aduk, harimau itu bangkit dan berjalan perlahan menuju sebuah pohon besar yang terletak di tengah padang rumput. Pohon itu tampak seperti saksi bisu dari perjalanan mereka, tempat di mana mereka sering beristirahat bersama. Harimau itu menyentuh batang pohon itu dengan cakar besar, merasakan tekstur kayunya yang kasar dan penuh kehidupan. Sebuah perasaan yang kuat muncul dalam dirinya, perasaan bahwa ia tidak sendirian. Rani, meskipun telah pergi, tetap hidup dalam setiap jejak alam yang mereka tinggalkan bersama. Ketika ia duduk di bawah pohon itu, tiba-tiba angin sepoi-sepoi berhembus lembut, membawa sebuah aroma yang familiar. Itu adalah aroma yang selalu ada saat Rani di sampingnya, aroma hutan yang segar, dipadu dengan wangi bunga liar yang mekar. Harimau itu menutup matanya, mencoba menangkap setiap detail dari aroma itu, berharap bisa merasakan kedekatan dengan sahabatnya yang telah lama pergi. Di dalam angin itu, ada sebuah pesan yang ia terima. Sebuah pesan yang datang dari dalam dirinya, "Aku akan selalu ada di hatimu." Saat malam semakin larut, harimau itu teringat pada sebuah pelajaran yang telah diajarkan oleh Rani. Bahwa cinta sejati tidak mengenal batas waktu dan ruang. Meskipun mereka terpisah oleh kematian, ada bagian dari diri mereka yang akan selalu hidup, saling melengkapi. Harimau itu tahu bahwa ia harus melanjutkan perjalanan hidupnya, meskipun Rani tak lagi ada di sisinya secara fisik. Ia tidak bisa terus berlarut-larut dalam kesedihan. Cinta yang telah mereka bagi adalah sesuatu yang tidak bisa diambil oleh apapun, bahkan oleh waktu sekalipun. Di bawah langit yang penuh dengan bintang, harimau itu merasakan sebuah kekuatan yang baru muncul dalam dirinya. Sebuah kekuatan untuk melanjutkan hidup, untuk menghargai setiap momen yang ia miliki. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka bersama sudah berakhir, perjalanan hidupnya belum selesai. Ada dunia yang masih harus dijelajahi, dan harimau itu merasa bahwa ia harus mencari lebih banyak cahaya, cahaya yang akan menuntunnya menuju kedamaian yang ia cari. Hari-hari berlalu, dan harimau itu semakin memahami bahwa hidup adalah tentang perubahan dan penerimaan. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tidak bisa menghidupkan kembali waktu yang telah hilang, namun ia bisa mengubah cara ia melihat dunia di sekitarnya. Setiap pagi, saat mentari terbit, harimau itu merasakan kehangatan yang datang dari dalam hatinya. Kehangatan yang berasal dari kenangan tentang Rani, yang kini menjadi bagian dari dirinya. Cinta mereka akan selalu ada, tidak tergerus oleh waktu atau jarak. Suatu hari, ketika harimau itu tiba di sebuah lembah yang baru, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Lembah itu dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna-warni yang berayun lembut tertiup angin. Harimau itu berhenti sejenak, menatap ke arah langit yang cerah, dan dalam hati, ia mengucapkan kata-kata perpisahan yang telah lama tertahan. "Terima kasih, Rani, aku akan terus hidup untuk kita berdua." Tanpa suara, angin seolah mengamini, membawa perasaan itu melayang jauh ke angkasa. Harimau itu melanjutkan perjalanan. Tetapi kini dengan keyakinan baru, ia tahu bahwa meskipun dunia ini kadang penuh dengan kesedihan, ada keindahan yang tak terhingga dalam kenangan, dalam cinta yang tak pernah mati. Cahaya yang telah diberikan Rani padanya, cahaya kasih sayang, keberanian, dan pengorbanan, akan terus menuntunnya sepanjang hidup. Dengan setiap langkah, harimau itu merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi dunia. Karena ia tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Cinta yang tulus akan selalu menemukan jalan kembali, bahkan dalam keheningan yang terdalam. Harimau itu terus berjalan,
melintasi hutan yang semakin berubah dengan waktu. Setiap langkahnya semakin mantap, namun ada sesuatu dalam dirinya yang masih merasakan kekosongan. Sebuah ruang yang tak terisi oleh apapun selain kenangan tentang Rani. Meskipun ia telah belajar untuk menerima kenyataan bahwa sahabatnya kini hanya tinggal kenangan, ia merasa bahwa perjalanan mereka tidak akan pernah benar-benar berakhir. Dalam hati, harimau itu tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kehidupan mereka yang singkat. Sebuah warisan yang telah diberikan Rani yang akan selalu hidup dalam dirinya. Hutan yang dulu mereka jelajahi bersama kini terasa lebih luas, namun juga lebih sunyi. Angin yang berhembus, gemerisik daun yang jatuh, dan suara alam lainnya, semuanya mengingatkan pada Rani. Harimau itu berdiri di tepi sebuah jurang, menatap ke bawah, merasakan seolah ada sesuatu yang lebih dalam yang menuntunnya ke arah ini. Hatinya penuh dengan perasaan yang campur aduk, rindu, cinta, dan perasaan tidak lengkap. Namun, ia tahu bahwa ia harus terus melangkah, karena setiap jejak yang ia tinggalkan adalah penghormatan bagi Rani dan segala yang telah diajarkan kepadanya. Suatu pagi, ketika matahari terbit dan cahaya lembut menyinari dunia, harimau itu tiba di sebuah tempat yang begitu indah, sebuah lembah yang penuh dengan bunga berwarna-warni dan aliran sungai yang jernih. Di tempat inilah, beberapa waktu yang lalu, mereka pernah beristirahat bersama, menikmati kedamaian yang mereka temukan. Di sana, harimau itu duduk, merasakan kedamaian yang mengalir dari alam sekitar. Ia tahu bahwa meskipun Rani tidak ada lagi, tempat ini tetap menyimpan kenangan tentang mereka. Ini adalah tempat yang akan selalu hidup dalam hatinya, sebagai warisan yang tak ternilai. Saat harimau itu menatap ke langit, ia merasa seolah ada sesuatu yang menghubungkannya dengan Rani, meskipun jarak dan waktu memisahkan mereka. "Rani," bisiknya pelan, seolah berharap sahabatnya bisa mendengarnya. "Aku tahu kau akan selalu ada dalam hatiku. Setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, akan selalu dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang yang kau berikan." Angin bertiup lembut, membawa suara seakan mengiyakan. Dan di hati harimau itu, sebuah perasaan damai mengalir begitu saja. Dengan perasaan yang penuh syukur, harimau itu bangkit dan melangkah lagi, menyusuri lembah yang penuh kedamaian ini. Meskipun perasaan kehilangan itu tak pernah benar-benar hilang, ia kini lebih bisa menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan. Setiap hari adalah hadiah, setiap langkah adalah perjalanan yang penuh dengan kemungkinan. Cinta yang telah diberikan Rani padanya adalah sebuah pelajaran berharga, bahwa cinta sejati tidak mengenal waktu atau ruang, dan bahwa kita semua akan selalu membawa mereka yang kita cintai dalam hati kita, selamanya. Harimau itu tahu bahwa ia akan terus mengenang Rani dalam setiap langkah hidupnya. Ia juga tahu bahwa meskipun kehidupan hutan ini begitu luas dan penuh dengan misteri, ia tidak perlu lagi merasa takut atau terasing. Rani telah mengajarkannya tentang keberanian, bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, kita selalu bisa menemukan cahaya dalam kegelapan. Cinta dan pengorbanan yang telah mereka bagi akan selalu menjadi bagian dari dirinya, menjadi kekuatan yang akan menuntunnya sepanjang perjalanan hidup. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan harimau itu semakin merasa damai. Ia kini lebih menghargai setiap momen yang ia miliki, menikmati keindahan hutan dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi rasa takut atau keraguan yang menguasainya, karena ia tahu bahwa kenangan tentang Rani akan selalu hidup dalam dirinya. Ketika malam datang, dan bintang-bintang muncul di langit, harimau itu duduk, menatap ke atas, merasakan kehadiran sahabatnya yang abadi dalam cahaya itu. Ia tersenyum, karena ia tahu bahwa Rani selalu bersamanya, meskipun hanya dalam kenangan. Tetapi kenangan itu cukup untuk mengisi hatinya dengan kebahagiaan. Suatu malam, saat bulan purnama memancarkan cahayanya yang lembut, harimau itu tiba di sebuah tepi laut yang luas. Ombak yang bergulung-gulung menyentuh pasir, dan angin laut membawa aroma segar yang menenangkan. Di sana, ia berhenti sejenak, menatap lautan yang tak terbatas. Seperti samudera ini, kenangan tentang Rani adalah sesuatu yang tak pernah bisa dihitung, tak pernah bisa dihentikan. Ia tahu bahwa perjalanan mereka bersama telah selesai, namun warisan cinta mereka akan tetap hidup,
tak akan pernah hilang oleh waktu atau apapun. Dengan langkah yang mantap, harimau itu melanjutkan perjalanan, meninggalkan jejak-jejak yang perlahan menghilang di pasir. Namun kenangan itu akan tetap hidup dalam dirinya. Cinta, pengorbanan, dan keberanian yang ia pelajari dari Rani akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Sebuah warisan yang tak ternilai. Harimau itu tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan perpisahan, ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan setiap makhluk hidup, cinta yang tak pernah pudar, yang akan terus menuntun mereka, seperti cahaya yang abadi.